Kita lagi gak ngapa-ngapain. Hai, sebelum nonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dukung terus ya. Itu kan harus panjang, kurang panjang punya kamu. Coba giniin. Coba lihat aku. Gituin, terus lihat aku. Gak usah melet. Apa tuh? Enggak, yang tadi aja. Oke, ada gini. Itu kamu udah pernah. Ini kita lagi diskusi, dia mau potong rambut model apa. Kayaknya Mas Arifin tuh tipe laki-laki yang sweet sebenarnya. Jadi dia mau potong rambut tuh dia selalu melibatkan istrinya untuk tanya mau potong model apa. Yang ujung-ujungnya juga dia potong model yang dia sukain juga. Ini. Enggak, ini kayak kamu sekarang kan. Apa? Kenapa kamu mau potong rambut aja tanya istrinya mau potong rambut model apa? Cuma kalau nggak tanya dimarahin. Masa Kamu sih? potong nggak bilang-bilang gitu. Enggak. Karena kan yang lihat aku setiap hari, yang sering lihat aku kan kamu. Jadi kan aku pengen tahu perspektifmu. Kamu nyamannya sukanya ditemanin pria seperti apa gitu. Itu kamu melakukan itu sejak kapan? Baru hari ini. Enggak. Kamu ingat gak kamu sejak Ya kapan? udah lama. Sejak kapan? Sejak kita menikah. Punya Enggak, anak. malah. Oh ya Enggak. sebelum menikah waktu. Iya, jadi dulu itu yang membuat aku merasa Mas Arifin berbeda itu kan aku merasa kayak dihargai dan keberadaannya kayak ada gitu kan. Ini dipotong rambut aja ditanya mau model apa. TikTok lah buat kalian yang single. Tuh. Jangan lupa jangan cari Mas Arifin ya. Boleh cari yang seperti Mas Arifin yang memuliakan perempuan. Oke. Ini rahasia cantikku. Jepit rambut. Kalau kebiasaan, jadi kita nggak butuh kaca, kita cuman butuh perasaan. Ini udah tahu jadinya, tapi ini gimana? Oke, udah siap. Nanti aja beres-beresin rapi-rapinya karena katanya harus ganti baju. Kita pindah hotel, tepatnya di Shangri-La. Dandannya biar di sana aja. Yuk kita lihat ada apa lagi yang kurang. Akan siap-siap. Masih akan siap-siap. Jadi aku memang sengaja nggak pakai make up. Kita make up di sana. Kamu ketemu di lokasi ya? Tunggu di lokasi aja, jangan pede-pede pokoknya ya. Bener-bener potong, nggak jujur aja. Kenapa? Dia dirapiin sampingnya, habis itu tak suruh styling. Dadah. Ini. Oke. Trenggalek nyun sewu. Udah nggak apa-apa, pasti ada istri kan
nih. Dandannya mana? Fotonya? Bajunya mana mbak bajunya? Oh, bapak masih di hotel ya? Bapak potong rambut bu, mau potong rambut. Di hotel. Oh Kalau iya. mana rambutnya yang terlalu panjang sekali. Nah yang ini jangan direkam ya. Iya, Maaf. bagus. Bu Nurun lagi ngapain? Lagi melihat orang make up. Belajar Bu Nurul belajar. Biar cantik kayak ibu gitu loh. Nanti biar dapat orang cakep kayak bapak. Idola Pak Bupati, idolaku. Tidak mungkin, yang penting idola. Saya yang oke, sana yang nggak oke. Bang, gimana sih ini ya? Masya Allah. Pak Bupati itu kan sing tak suka itu kata-katanya itu cepet gitu loh, lek buat kata-kata itu. Iya. Cepet. Ada aja itu mesti bisa gitu. Kalau dulu pas bupatinya belum muda itu konsepnya gimana Bu? Alah, saya itu bupati belum muda, saya di balik layar. Jadi ndak kalau bupati dulu itu kan konsepnya ke fisik Bu. Dulu itu pokoknya UMKM sangat ndak dikenal. Jadi fisik dan fisik gitu. Jadi bangun-bangun gitu aja bupatinya. Terus dulu Bu Nurul apa di Saya kan tetap Perinaker? saya dulu perindustrian. Industri gitu. Terus saya. programnya apa kalau di perindustrian? Kalau perindustrian tetap pembinaan kita kan kepada UMKM mulai, kalau dulu saya kan perindustrian sentra Bu. Jadi kayak sentra tempe keripik di misalkan di Tamanan itu ada 100 sentra tahu, ada 40 sentra genteng di Gandusari ada 500 hampir setiap rumah di Gandusari itu. Kayak gitu. Jadi dulu itu lah industri gitu, lah sekarang industri tidak menyentuh ke situ. Karena memang kayak gitu itu harus telaten gitu. Saya kan suka keluyuran Bu. Jadi keluyuran ke UMKM ke itu minimal saya punya link-link baru, saya punya istilahnya kenalan, terus ilmu, terus jadi kayak gitu itu saya kan seneng daripada saya di kantor aja gitu. Kayaknya kurang. Jadi mesti nanti kalau sudah keliling ke sini ada masukan ini nanti kita buat program. Biasanya kayak gitu. Kalau zamannya Bapak ini fokus ke siapa? Khusus UMKM. Makanya UMKM kan kelihatan. Bertumbuh ya. Bertumbuh lek. Sejak tahun berapa Bu? Ya Pendapatan sejak kita? 2019 memang ya. Pak mulai bupatinya Ipin ini pokoknya UMKM yang muncul. Kayak dulu belas nggak dikenal UMKM. Kalau yang mulai mengenalkan batik fashion siapa? Ya Bu Novita kan suka fashion. Jadi yang mengenalkan pertama itu ya tahun berapa itu Bu? 2000 berapa ya? 18 atau 19? Ya. Sekitar itu. Tapi akhirnya kan semua daerah fashion semua. akhirnya. Semua itu sekarang fashion. Kasihan. Iya dong. Yang bermanfaat. Ya, banyak. Ini nanti 11 baju. Tapi lebih bagus ini kayaknya ya. Semua deden, bukan? Ada beberapa yang lain. Yang batik Trenggalek? Iya, kalau yang Deden ya. Oh, jadi satu desainer pegang satu Iya, kabupaten. Tadi siapa yang pertama? Novi. Novita Yunus. Novia Sob. Desainer. Pasar. Desainer. Bukan PNM. Dari PNM. Ibu Novita Yunus. Desainernya. Novita Yunus. Aku inget ibu. Dan saya langsung gini. Masa? Ini Ibu mau dikasih peneliti lagi apa? Boleh kasih peneliti lagi aja. Tapi itu nggak. Kalau ini kan misalnya kalau nggak dikasih jadi ibu bisa Main-mainin. nggak ketarik gitu. Enggak usah kasih aja. Nggak apa, kasih aja. Nanti banyak tingkahnya. Ini modelnya kayak kebaya gitu. Kayak kebaya dibikin Semi batik. kebaya tapi batik.
di gambar tuh kayak wow banget kan, kayak gaun gitu. Coba lihat nih gambarnya. Ini jadinya, lihat tuh, masih oke lah ya untuk jadi narasumber. Udah selesai aksesorisnya? Oh, ada aksesoris. Aduh, enaknya ada aksesoris. Saya pakai dulu yuk. Giwangnya mau berkenan dari aksesoris atau Enggak barusan. Nanti enggak cocok malahan. Aku soalnya ini sensitif. Iya, kalau Yang saya suka nyanyi gitu loh. Iya, iya gitu. sama? Saya kalau nggak emas gitu ya gitu. Aduh, sombongnya. Dari kecilnya tapi itu sensitif. Iya. Aku nggak niat nyombong. Ya khusus 12, 13, 14. Itu ternyata dia tim Bagus banget ya. tim kreatifnya fashion show apa? IFW, IF Indonesia Fashion Ya, Week. iya. Oh, keren dong. Iya. Nggak Itu salah timnya ya. Avanti loh. Anak panti. Anak Avanti. Oh iya keren pasti. Percaya kalau Jadi bunda mah dia keren. itu suka sesuatu yang misalkan sederhana kayak tas, aku mau kasih tas Dibikin yang sederhana, cantik. dibikin eksotik gitu. Jadi dikasih hiasan-hiasan. Padahal itu biasanya dari kaleng bekas gitu. Tapi kayak jadi Boleh lihat? perak. Boleh lihat orangnya dan portofolionya. Ada. Nanti tak kirim. Iya, oke. Terus atasnya itu untuk apa ya? Itu Sanggul awalnya, ya? ya buat sanggul. Bisa dipasang di mana ya kalau sanggul ya? Coba. Sanggul masa ada. Ini mau kerudungnya dirusak nggak apa-apa sih? Coba gimana? Paling di lubang sini ya Bu ya. Iya, coba deh, coba. Ini kerudung hanya untuk ini aja. Maaf ya kerudungku. Au. Sakit. Enggak takut, kan kerudung tuh kayak nyawa gitu loh bagiku ini. Kalau tak pikir like sakit. Terus kalau disakit. Emang kalau misalnya fashion show itu ya, Oke, Bu, ya. tak kasih tahu ya rahasianya fashion show. Harus nyiapin satu kerudung yang emang dia siap untuk dikorbankan. Totalitas. Jadi kayak kambing gitu. Baru berasa. Misalnya dikorbankan. Nah, untuk sebuah kebaikan, kesempurnaan. Bagus nggak sih? Bagus nggak, Kak? Ini dirapin dulu. Dong. Tolong antarkan laundry bersih satu persatu. Dong. Kayaknya Mbak Isti yang sakit hati ini. Berapa? Sama di Trenggalek. Cuma warnanya, iya, cari betul. warna yang Warnanya susah. yang sesuai itu. Ketipok itu susah. Nah, ini mumpung di Jakarta. Ketemunya Ambil di aja mana? beberapa. Mumpung di Jakarta ini loh. Oke. Nanti habis acara ini besok kali ya pagi ya. Lihat dulu kayak jadi ada goldnya. Rapi ya. Ibu ndak ngeplek nganu. Bagus tapi. Bagus. Kalau dari Tapi- belakang lebih kelihatan. Anu, Fotoin dong. apa itu nih sanggule Kurang mungkin ngeplek itu kurang kengkeng, iya. agak benggang gitu loh. Nggak apa-apa lah, gini aja kali. Harusnya di sini ya. Harusnya di mana sih itu dia? Di situ. Coba foto deh. Nah, coba lihat. Kenapa, Mbak? Ini udah selesai kok. Ada wifi di sini, Mbak. Ini dibawa. Ini dibawa. Ini dibawa. Udah, kita selesai.
Menurut saya sudah cantik belum? Loh, saya tanya, sudah cantik belum? Oh, sudah dong dari tadi. Saya belum selesai. Ada tambahan dikit ya, Bu. Di sini waktunya makan time. Selamat pagi. Bisa suaranya? Halo, selamat pagi. Jadi sebelum kesini kita buat sosial media activation gitu. Oh, terus salah satu jurinya ada Kang Deden. Betul kan, misalnya yang jadi hanya Kang Deden. Oh, Jadi sepi. Ibu bisa istirahat di sini sebentar Bu ya. ini kasurnya. Ya, thank you. Iya. Aku izin ke sana sebentar Iya, ya. iya, aman. Oh iya. Kenapa Bu dingin Bu? Dingin. Biasa orang kampung ya. Nggak kuat. Tapi memang musimnya dingin. Orang kampung gak kuat dingin. Duh, nggak bisa dimatiin lagi ya. Anu sudah ngeset. Iya benar seriusan. Tadi mau nebak kayaknya gak enak gitu. Enggak. Oh iya. Dua, tiga. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Oke. Jangan lupa tag Ibu di Instagram. Hadirin terhormat dan juga sahabat liputan6.com, hoax ini memang sudah menjadi ancaman ya untuk kita, dan bisa dibilang hoax ini sangat serius. Nah, ketika sekarang di zaman digitalisasi, penyebaran informasi terjadi begitu cepat dengan arus Iya, baik. Bapak Sama Santoso, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Mas Yosi, apa kabar? Puji Tuhan baik. Oke, kita di sini akan membahas Bagaimana kira-kira strategi pemerintah dari ketiga daerah tersebut untuk memasarkan batik mereka? Kira-kira apa saja langkah yang dilakukan pemerintah untuk menarik minat generasi muda terhadap batik? Nah, langsung saja kita panggil ya. Iya, Ini boleh. perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan cantik dari tiga daerah. Langsung kita undang. kita panggil satu persatu. Ada Ibu Novita Hardini, Ibu Bupati Trenggalek. Kami persilahkan kepada Ibu Novita Hardini untuk naik ke atas panggung. Selanjutnya ada Ibu Sinta Rosma, Ibu Bupati Pasir. Juga nih David ya, biar jadi semua semakin tahu tentang karya-karya masing-masing daerah. Silakan duduk. Silahkan. Oke, kita menanti satu lagi pembicara kita. Wah, ini juga sangat cantik ya. Baik, ini sudah berkumpul bersama kita. David, kamu tidak nervous kan? Dikelilingi oleh para perempuan-perempuan hebat dan cantik ini. Sebenarnya saya nervous makanya saya pilih tempat duduknya sebelah sini. Ini adalah kesempatan kamu nih David ya, untuk bisa
Oke. Baik, pemirsa yang menyaksikan acara ini di video.com dan juga semua tamu undangan yang ada di venue ini, inilah ketiga wanita-wanita hebat dari daerah masing-masing. Ada, saya panggilnya Mbak kali ya. Kalau ibu tuh kayak jawabnya jauh banget. Ada Mbak Novita Hardini, Ibu Bupati Trenggalek. Ada Mbak Sinta Rosman, Ibu Bupati Pasir. Dan juga Mbak Zahra Yolanda, Ibu Bupati Taliabu. Boleh dibukakannya. Baik, tadi kan kita ngomongin tentang batik ya, dan itu juga yang pengen kita ketahui sebenarnya. Mungkin mulai dari ciri khas batik dari masing-masing daerah terlebih dahulu nih ya, yang ingin kita ketahui, karena kan ini dari ketiga daerah yang sangat berbeda, kayaknya pasti ada ciri khas tersendiri dari masing-masing batik. Nah, mungkin boleh dari tengah dulu kali ya, Mbak Novita. Silahkan Mbak Novita, bisa ceritakan terlebih dahulu seperti apa sih ciri khas batik di daerahnya? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini menceritakan tentang kearifan lokal yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dalam hal ini kita saat ini membicarakan tentang batik. Batik filosofi yang luar biasa ya bagi kami yang ada di daerah Mataraman. Dan kalau ngomong motifnya sendiri ada banyak. Ada uker padi, ada cengkeh itu juga ada dua, ada parang cengkeh, ada tampung cengkeh, kemudian ada anggrek bulan, ada junjung derajat kita juga ada, kemudian ada turunggo yakso yang terbaru. Jadi kenapa ada turunggo yakso? Kita punya salah satu kesenian tari yang kemudian kita lukiskan dalam sebuah kain menjadi batik, dan kemudian kita jadikan itu sebuah motif baru Kabupaten Trenggalek gitu. Nah, kalau yang favorit yang apa tuh Pak? Yang kayak kira-kira anak muda, ini kan kita ngomong juga batik yang ada di terima anak muda, yang kira-kira bisa anak muda tuh pakai gitu ya, kombinasi mungkin jadi bubur jengkel. Iya, jadi sebenarnya batik itu kalau dibilang nggak disukai sama anak muda itu aku nggak setuju ya, karena batik itu punya keunikan sendiri yang setiap pemakainya menjadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih berwibawa gitu. Hanya saja PR-nya hanya satu, tidak semua orang bisa membeli batik. Karena memang harga jualnya itu masih sangat tinggi, dan tidak semua batik bisa dibeli oleh kalangan-kalangan gengsi. Makanya kenapa disebut batik? Batik itu berbeda sama kain. Kalau kain, printing pun bisa jadi kain, bisa dibobot juga, bisa dipakai juga setiap kondangan atau setiap sehari-hari. Nah, batik itu kan prosesnya panjang ya. Kadang untuk bikin satu lembar kain batik aja butuh 1 bulan gitu. Nah, ini yang membuat kenapa harga batik menjadi sangat tinggi gitu, dan tidak terbeli bagi gengsi. Nah, ada karya seni di dalamnya ya. Iya, betul. Ada proses yang juga harus dihargai di situ. Iya, karena kan setiap motifnya itu menceritakan filosofi yang berbeda. Nah, kalau kita ngomong parang dan kemudian tantrum cengkeh itu dua filosofi yang berbeda. Kalau parang itu lebih ke sifat yang berani, kemudian kebijaksanaan, kemudian pikiran yang tajam, dan beberapa sifat ini harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, ini namanya parang cengkeh. Makanya kebanyakan pemimpin-pemimpin kayak kepala daerah tuh pakai yang motif-motif parang. Nah, kemudian yang tantrum cengkeh itu filosofinya berbeda, lebih ke kasih, lebih ke cinta, lebih ke mencintai alam, mencintai manusia, mencintai lingkungan, itu yang tantrum cengkeh. Nah, beberapa filosofi ini tentu menjadikan motif batik itu tidak hanya sekedar baju, kain saja, tapi ini bagian dari bagaimana kita berdiplomasi, mencintai daerah kita, menceritakan tentang potret identitas daerah kita, Indonesia, Kabupaten Trenggalek kepada dunia luar gitu. Itu tadi ya tentang filosofi atau ciri khas batik dari Trenggalek. Nah, kita pengen tahu juga nih dari Kabupaten Pasir itu seperti apa sih? Mbak Zita mungkin bisa dijelaskan juga seperti apa sih ciri khas atau filosofi kain batik di daerahnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk kepada seluruh hadirin yang hadir hari ini. Perkenalkan, saya adalah Ketua Dekranasda Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Perlu saya sampaikan di sini bahwa Kabupaten Pasir juga mempunyai batik-batik tentunya yang juga luar biasa menurut kami, di mana di tahun 2023 kami juga sudah hak ciptakan sampai ke tingkat nasional, bahwa ada 4
yang sudah hak patentnya sudah keluar, dan tentunya inilah yang hari ini kami jual di sini, kami promosikan bahwa batik Kabupaten Pasar seperti yang saya pakai hari ini adalah ini namanya batik dari Brasung namanya. Itu artinya di sini banyak di sini dilihat dari daun-daunan di mana banyak ditanam-tanam di ladang-ladang, di rumah-rumah pekarangan masyarakat yang ada di Kabupaten Pasar. Brasung. Itu sejenis tanaman yang memang tanaman hias kan? Tanaman hias yang banyak yang ada di Kabupaten Pasar. Nah, ini salah satu juga yang kami sukai, maksudnya baik, terima kasih. Makanya dipakai kan? Iya. Pada saat ini ya. Tadi kan juga ada batik lain. Ini 4, tadi baru 1. Ada, yang ada lagi bualisoy. Bualisoy itu biasanya dibuat untuk gelang-gelang. Yang kita jual juga ada juga di sini. Ada juga deli telako, ada juga tebuan itu juga banyak di Kabupaten Pasar. Tebuan tuh tahu nggak sih tebuan tuh ya? Iya, tebuan. Jadi itu salah satu yang kami patenkan juga. Kalau saya di sini melihat ada juga sepak atau secak. Ya. Kalau secak itu dari kulit atau kayu, dari kayu. Bisa kami filosofikan untuk bisa membuat ramuan-ramuan yang bisa kita minum gitu. Iya, dari kulit kayu. Dan itu banyak juga masyarakat Kabupaten Pasar menggunakan kayak panas dalam. Itu direbus dan itu bisa diminum air. Gitu. Nah, kenapa 4 ini Mbak yang diajukan hak ciptanya? Apakah memang concern dari pasar sendiri kayak wah jangan-jangan bisa diciplak nih sama iya, sebenarnya banyak. Jadi waktu tahun 2003 kami sempat melakukan penilaian. Jadi seluruh yang menjual batik kita saja, batik adalah warisan yang memang dari turun temurun itu sudah diwariskan oleh para leluhur kita. Bagaimana para leluhur kita itu mengajari sopan santun, ya, pola laku manusia menuju kebaikan, bagaimana menghargai alam, bagaimana mengenal alam, lingkungan yang ada di sekitarnya, bagaimana potret sebuah identitas daerah itu dicerminkan dari batik, ya, setiap daerahnya masing-masing. Dan sebagai ketua Dekranasda Kabupaten Trenggalek, saya merasa bersyukur Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan saya pendamping hidup yang luar biasa, Bapak Bupati Kabupaten Trenggalek. Sistem yang berdampak pada birokrasi yang ada di Kabupaten Trenggalek, di mana kami ditugaskan sebagai pemimpin di sini. Terus alhamdulillah selamat datang Pak Muldoko. Selamat datang. Selain komunal branding, personal Trenggalek, Tumbas Trenggalek. Jadi setiap hari Kamis semua ASN-nya diwajibkan untuk pakai batik Trenggalek. Nah, ini yang mengangkat juga ekonomi lokal kita. Jadi dari 2019 PAD kita hanya 9 miliar, 2023 sudah sampai 400 miliar gitu. Karena memang ASN-nya diwajibkan untuk beli batik dan pakai batik di setiap hari Kamis. Terus kemudian kita juga sudah masuk di Tokopedia di digital, namanya Toko Personal Trenggalek, Tumbas Trenggalek, yang harapannya sudah dimulai oleh kita. Nanti ke depan tinggal generasi muda yang ada di Kabupaten Trenggalek meneruskan perjuangan kebaikan untuk Kabupaten Trenggalek. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Sebagai filosofi values dari batik dari masing-masing daerah, intinya kita harus melestarikan batik dari berbagai daerah di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Sinta, Mbak Novita, dan juga Mbak Zahra atas perbincangan inspirasinya. Kami persilahkan untuk kembali. Ya, apapun kita harus sadar bahwa setiap dari kita itu kontributor edisi sebenarnya. Jadi ya berhenti hanya sekedar menuntut siapapun. Ya meskipun tadi saya menuntut PLN itu sebenarnya ya kita sama-sama lah, sama buang darahnya. Kalau saya sebagai bupati ya. Jadi apapun dari kita pasti kontributor emisi. Jadi ya berbijaklah dalam mengambil setiap keputusan demi planet yang kita cintai.
langsung jadi caci. Anugerah Perempuan Hebat Indonesia. Special Awards Anugerah Perempuan Hebat Penggerak Pembangunan Pendidikan Inklusi diberikan kepada Novita Hardini SEME. Salah satu pencapaian yang diraih oleh Ibu Novita Hardini Muhammad SEME yaitu berhasil melaksanakan program sepeda keren apprentice untuk pemberdayaan perempuan serta berhasil melaksanakan program pembangunan kebun raya bambu di Kecamatan Bendungan. Dan untuk menyerahkan trofi, kami undang kembali Ibu Eli Junita, Pemda Liputan6.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Liputan 6 atas anugerah yang diberikan. Penghargaan ini tentunya mengingatkan saya bahwa perjalanan hidup mengantarkan setiap orang berbeda-beda dan memiliki ceritanya masing-masing. Ketika saya kecil, saya ingat sekali ayah saya almarhum selalu mengatakan kepada saya bahwa setiap perempuan yang lahir di beberapa negara, utamanya di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa, ketika ia kecil, ia diciptakan untuk bergantung pada orang tuanya. Anak perempuan ketika dia telah menikah, dia diciptakan untuk selalu bergantung pada suaminya. Ketika dia sudah tua, perempuan diciptakan untuk bergantung pada anaknya. Dan kemudian ayah saya mengatakan bahwa saya tidak ingin kamu menjadi perempuan yang seperti itu. Saya ingin kamu menjadi perempuan yang bisa berdiri di atas kakimu sendiri, yang bisa menentukan jalan takdir kehidupannya sendiri, yang bisa menentukan masa depannya dan bisa berkontribusi untuk negaranya.
Dan satu-satunya cara adalah dengan berpendidikan. Maka ketika tidak ada uang, tidak ada izin, tidak ada dukungan, tidak ada bantuan dari pemerintah, saya memberanikan diri untuk mampu mengkuliahkan diri saya sendiri dengan tertatih-tatih. Dan setiap pengalaman dalam pertumbuhan saya dedikasikan untuk bisa memberikan lilin-lilin cahaya bagi setiap perempuan yang saya tuju. Dan ini menjadi dorongan yang luar biasa. Mengapa sebagai perempuan, sebagai pendamping dari seorang kepala daerah, sebagai ibu dari 3 anak dan sebagai ibu dari masyarakat Kabupaten Trenggalek, dorongan ini saya dedikasikan untuk membangun sebuah ekosistem yang inklusif, bahwa no one left behind, tidak boleh ada satupun yang tertinggal dari setiap pembangunan yang ada di Indonesia. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikannya semurah mungkin, bahkan pendidikan segratis mungkin untuk masyarakat yang ada di desa. Pendidikan tidak harus berbentuk formal, tapi pendidikan bisa dilakukan di setiap desa dengan berbicara sesuai tupoksinya, sesuai dengan isu-isu yang ada di desanya. Maka dengan seperti ini, pemerintah tidak berjalan sendiri. Pemerintah menggandeng masyarakat, dan masyarakat tidak lahir untuk dibantu kok. Masyarakat lahir untuk digandeng untuk memajukan daerahnya bersama-sama. Untuk itu, pembangunan inklusif menjadi kunci majunya Indonesia di tahun 2045. Terima kasih untuk penghargaannya. Sampai bertemu di Indonesia yang lebih baik 2045 menjadi Indonesia emas. Terima kasih. Deden Siswanto ciptakan karya bertemakan Jumantra. Rangkaian koleksi ready to wear deluxe ini mengangkat kebaya, sarung skirt style, dan selendang yang terinspirasi dari pramugari South Asia dengan gaya klasik, chic, dan elegan. Permainan warna olive, blue, dan navy mendominasi rancangan, menyempurnakan siluet tegas yang tersirat melalui sentuhan over shoulder hingga halter neck. Elegansi gaya yang sempurna dengan sentuhan aksesoris dari sumber klasik. Inilah kreasi batik karya Deden Siswanto.
kebersamaan, Deden Siswanto menampilkan koleksi bertajuk Jumantara. Jumantara memiliki arti langit dan awang-awang ditampilkan pada koleksi Ready to Wear Deluxe pada kebaya, sarung skirt style, dan selendang. Terinspirasi dari South Asian cabin air crew dengan tampilan yang clean dengan style klasik elegan, koleksi ini didesain pada bentuk siluet Y-line dengan warna yang beragam antara lain toffee, Sudan brown, dark brown, ecru olive, blue, dan navy. Desain dibuat dengan tampilan tegas melalui bentuk power shoulder di bagian bahu dan halter neck. Dalam event Pesona Wastra ini saya berkolaborasi dengan kain batik dari Trenggalek. Ya, kebetulan ini semuanya adalah dari batik Trenggalek dan saya terinspirasi dari cabin air crew. Ya, inspirasinya. Jadi seragam-seragam tersebut menginspirasi saya menjadikan sebuah karya yang terinspirasi dari kebaya juga. Jadi ini semoga juga bisa menginspirasi juga sebagai suatu hari menjadi sebuah uniform yang bisa dijadikan panduan dari kebaya ini. Ya kebetulan memang Trenggalek ini saya sudah pernah tahu dari zaman dulu juga, ya cukup bagus dan juga ya saya sangat bangga sekali bisa berkolaborasi dengan batik Trenggalek ini dan juga ini bisa menjadikan sebuah perpaduan motif yang juga akan menjadi bentuk yang berbeda karena setiap motif mengandung unsur dan juga kekhasannya sendiri ya. Ada motif-motif yang di sini juga banyak sekali dari warna biru sampai coklat dan juga warna-warna lainnya sebenarnya. Cuma ini saya menampilkan ada beberapa seri di sini. Jadi ini saya kombinasikan juga dengan beberapa warna yang bisa membantu untuk bisa lebih keluar lagi warna seperti itu. Saya melihat konfigurasinya sangat cukup menarik sekali ya, gelap terang di mana seperti itu. Sebenarnya ini semua motif ada yang sama, tapi perpaduannya saya padukan agak terlihat berbeda ya. Saya berusaha untuk memadukannya biar terlihat ada konfigurasi dan juga dimensi yang berbeda. Detail koleksi ialah kombinasi motif wastra batik Trenggalek pada kebaya, sarung skirt style dan selendang serta kombinasi jet silk dengan warna kontras seperti gold, maroon, navy, dan purple. Kebetulan nih karena kan sekarang sedang lagi kembali kebaya ya, kebaya lagi digalakan kembali. Nah ini adalah salah satu bentuk dari kebaya nasional juga yang saya padu dengan bahan dari batik tersebut menjadikan bentuk yang memang akhirnya seperti cabin air crew seperti itu. Memang juga cabin air crew mengambil inspirasi dari kebaya juga. Nah ini beberapa bentuknya juga bisa dinamis sekali ya untuk melangkah dan sebagainya, dan juga praktis sekali sebenarnya, tidak ada yang kesulitan. Hanya di stylingnya saja saya padukan dengan beberapa selendang yang memang menjunta lebih panjang untuk tampilan styling di runway. Trenggalek berkarya dengan leluasa, jadi bisa menjadikan ini sebagai bentukan yang bisa menjadi pilihan atau menginspirasi teman-teman lain untuk menggunakan batik dijadikan sebagai busana. Amazing dengan ide kreatifnya Kang Deden, sudah tidak diragukan lagi kan tangan dinginnya Kang Deden, dan banyak sekali tadi kita ngobrol di balik layar, dan ini salah satu kebanggaan kami ya sebagai perempuan Nusantara, bahwa dengan berbatik kita menunjukkan bahwa kita sedang berdiplomasi dengan keanggunan, dengan kasih, dengan kewibawaan, kemudian dengan misi dan value yang memang kita akan campaignkan untuk Nusantara kita.
Ya, salah satu pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Bapak Haji Muhammad Nur Arifin, SEMP SDM, selaku Bupati Trenggalek, yaitu berhasil menggelar acara bertajuk Road to Net Zero Emission dengan tujuan menunjukkan komitmen Pemkab Trenggalek untuk mendukung penggunaan energi hijau serta penyelenggaraan program penggunaan Renewable Energy Certificate bersama PT PLN. Dan berikutnya kami panggil kembali Ibu Eli Nita untuk memberikan penghargaan. Mempersilahkan kepada Bapak Nur Arifin untuk memberikan speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Puji syukur kepada Allah. This achievement belongs to masyarakat Trenggalek. Semua yang udah bantuin yang di belakang, terima kasih. Never give up for build the better future ya. Dan juga buat istriku, buat semua supportnya, terima kasih. Juga orang-orang di MTEK Liputan 6 semuanya yang udah menominasikan saya, terima kasih Pak Wens, Bu Sinta, Bu Elin, semuanya. Thank you dan sampai ketemu di Indonesia yang lebih lestari ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.